yang saya bisa katakan kepada cucu saya yang baru ini adalah bahwa di komunitas Wismilakmu itu ada banyak cakrawala, ada banyak ruang kosong, ada banyak jalur-jalur, saluran-saluran kreativitas yang bisa Anda tembus. Tinggal masalahnya sekarang infrastruktur, pikiran, hati, dan mentalnya anak-anak itu dibiasakan. So nanti yang menemukan belum tentu Mas Edric. Itu juga hasil apa? Eksperimentasi maknya, Mas. Yang menentukan nanti yang mendapat, yang punya ide lebih bagus belum tuh dia. Mungkin bocah yang diremehkan gitu, tiba-tiba punya ide. Itu sama dengan doa itu loh, Mas. Sekarang misalnya kita bersepuluh ini berdoa. Jangan dipikir karena yang berdoa saya terus saya dikabulkan itu. Mungkin yang kabul bukan doa saya tapi aminnya patut. Amin, patut melu amin, kabul. Bisa toh? Gitu. Jadi kita juga jangan bagusi sebagai apapun lah. Kita pokoknya ajur-ajur aja, reriungan aja gitu. Kalau teman-teman Wismilak punya kesadaran gini-gini, raketang 5%, 10% kan lumayan. Infrastruktur masa depannya itu. Karena pabrik rokok kan tidak hanya memproduksi rokok, dia bisa memproduksi faktor-faktor lain dalam kebudayaan dan kehidupan sosial. Itu kan bisa punya prestasi yang di luar dugaan, bisa aja. Ya kan itu soal kadar atau ukuran. Jadi kita mundur dulu ke soal karyawan, karena ini kan urusan epistemologi, urusan penisbahan bahasa atau kata. Jadi kita memang mengalami silang sengkarut dan salah kaprah yang luar biasa. Seperti karyawan itu seharusnya orang yang berkarya, orang yang punya potensi dan tradisi berkarya. Tapi ternyata kan karyawan kan bukan. Karyawan kan orang yang bertugas untuk merawat sesuatu, memelihara sesuatu. Dia tidak harus kreatif. Ya itu monggo. Tapi kalau kita kembali lagi ke bahasa Jawa kan kalau orang bekerja disebut makaryo. Makaryo. Ya. Padahal makaryo itu sebenarnya kan dari tidak punya kerjaan menuju punya kerjaan tok, tidak perlu kreativitas. Oke. Ya. Jadi juga tidak salah-salah amat, tapi juga tidak benar-benar juga gitu ya. Jadi kita tinggalkan, kita ikhlaskan, kita bijaksanai soal kekeliruan epistemologi ini. Sekarang urusan muatannya aja. Muatannya adalah bahwa kadang-kadang sebagai karyawan yang menyadari kekaryaan,nya benar itu banyak tidak setuju dengan apa yang berlaku di perusahaannya. Nah itu dilemanya menurut Mas Edric adalah kui nek ora tak terapkan iki aku gawe dhewe apa piye. Kan gitu kan. Dan itu kan terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Nah, sekarang kita agak mundur lagi ya karena kita ini selalu harus universal dan harus menyeluruh. Sebenarnya yang tidak kita setujui dari seluruh kehidupan ini kan mungkin hampir 90% atau lebih ya, dibanding yang kita setuju, Mas. Iya benar. Misalnya di dalamnya sampean nggak setuju kok, gimana butuh toko lho, kok iki dilekene sing gak dilekono. Jenenge kene nggak setuju. Ono soto kok Sekarjaya, itu lah bengkel cocoknya, gini ya, dan seterusnya ya. Jadi kita tuh banyak tidak setuju, baik yang sifatnya estetik, permukaan maupun yang prinsip-prinsip. Pokoknya kita banyak tidak setuju. Nah, jadi kita ini dihimpit di apa tadi itu? Keplanet Atau kita ini menjadi sandwich antara fakta-fakta kehidupan dari negara dan masyarakat, dan yang di bawah itu adalah idealisme kita sendiri. Kita keplenet di situ. Nah, maka satu-satu jalan kalau menurut ilmu kehidupan atau agama ya, yaitu kebijaksanaan. Itu bisa mulur mungkret, itu bagian-bagiannya ya, mulur mungkret, ya among rasa, apa belajar tentang irama. Misalnya kan saya punya ukuran, sebenarnya ini saya bisa rundingkan sama direktur untuk sama tim Dewan Syuro perusahaan itu ya, dewannya perusahaan. Kalau diterapkan, saya bisa ajukan ke mereka opsi saya gini dan saya bisa jelaskan secara sejelentreh mungkin itu ya. Tapi saya batasi kalau tingkat penolakannya sebegitu rupa, ya saya tampaknya punya hak untuk membangun sendiri kan gitu. Nah itu soal ukuran ya, menurut saya gitu. Ukuran itu juga macam bukan ukuran urusan yang Anda ajukan, ukurannya juga sikap mereka juga bagian dari ukuran gitu ya. Jadi kan atmosfer di antara pimpinan dan perusahaan itu kan juga sebuah ukuran ya.
Nek jane bocah iki ora taat ning demenake ya ora apa-apa. Nek wis ora taat ora demenake pencilaan tak tendang-tendang kok tembiling tenan itu kan. Itu soal ukuran, Mas. Kalau memang punya keyakinan dan punya peta manajemen yang memang cukup paningal tadi, jernih tadi, dan futurologis benar gitu ya izin baik-baik untuk bikin sendiri enggak apa-apa. Terus saya enggak apa-apa itu. Karena tujuannya Mas Hendrik pasti bukan tujuan jual rokok. Dia tujuannya tujuan kehidupan. Dia tujuan yang punya poin-poin dan makna-makna yang jauh lebih luas daripada sekedar jual rokok kan gitu. Ya, saya kira itu sambil jalan dipertimbangkan pelan-pelan dan ada yang namanya petunjuk kok, Mas. Ada yang namanya hidayah. Sebenarnya Tuhan itu kan juga punya kedekatan hati sedemikian rupa kepada manusia. Jadi kadang-kadang terserah Tuhan mau ngitung Islam Kristen apa tidak, terserah dia. Betul. Saya tidak bisa klaim bahwa kalau Islam pasti diterima, kalau Kristen tidak diterima, tidak bisa gitu. Itu yang menerima kan yang menentukan, bukan kitanya tuh. Yang menerima atau tidak menerima itu Tuhan. Jadi terserah Tuhan. Monggo-monggo aja. Wong faktanya juga banyak orang Islam istighosah setengah mati beribu-ribu kali di lapangan nong saono kayak ngelumpuh ya gak kabul. Ada orang yang tidak sampai berdoa sudah kabul ya ada. Dan itu kan terserah Allah. Jadi kalau kita memang Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maka kita jangan bersikap seolah-olah kita ini bagian dari Allah. Jangan seolah-olah kita ini ikut pegang otoritas Allah. Jadi Allah itu memang, Allah sudah punya malaikat sendiri. Malaikat itu artinya representasi dari kekuasaan Allah. Itu malaikat. Maka disebut malaikat itu bukan makhluk, Mas. Itu beda sama yang dimungsungi. Beda sama jin, beda sama manusia, beda sama leluhur gitu ya. Nah, malaikat itu kalau menurut saya ya kalau tidak percaya tanya sama para ulama. Kalau masih tidak mantap, tanya sama malaikat langsung. Kok repot. Nah, ya. Gitu ya. Monggo aja. Termasuk ulama-ulama kalau tidak setuju sama saya tidak ada masalah. Siapa bilang hidup ini harus setuju sama saya? Tidak ada. Cuman kalau untuk mencari kebenaran yang sejati ya tanya sama yang bersangkutan. Kalau menurut saya malaikat itu bukan makhluk sebagaimana manusia atau jin. Karena malaikat itu tidak punya kitab suci, tidak dikasih apa-apa juga gitu loh. Malaikat itu pokoknya birokrasi atau tangan tool of, bahasa Inggrisnya tool of God's authority. Jadi dia tangan panjang eksekutifnya Allah. Ya. Dari tingkat Perdana Menteri mungkin sampai tingkat RT, Kadus, RT gitu ya. Gitu. Nah itu malaikat. Jadi, sebagai makhluk beliau itu apa? Terserah Allah lah. Apa kena golek-goleki. Gitu loh. Terserah Allah itu semua itu mudah bagiku tak? Semua itu mudah bagiku wis tak. Tiba-tiba Allah kun fayakun dadi malaikat sing dikongkon dadi tuh. Tidak ada masalah tuh. Jadi Tuhan tidak harus terikat oleh bahwa ada kategori-kategori makhluk terus yang ini malaikat suri enggak. Mendadak ya bisa kok repot. Mendadak Tuhan punya birokrasi dan punya pejabat-pejabatnya ya enggak apa-apa. Terserah Tuhan kok dilawan gitu. Sakarep-karep DE. Jadi kalau saya berdebat soal itu tetap semua terjawab, Mas. Semua ada jawabannya. Loh kalau malaikat bukan makhluk terus apa? Ya gampang untuk Allah kan gitu tak? Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Semua itu bagi Allah sangat mudah. Bahkan tercipta itu kalamkin bil basar, sekejapan mata. Jadi tidak perlu ada ketentuan dulu kayak perusahaan iki sopo kepala gudang, sopo kepala bagian. Enggak. Tuhan mendadak jret itu kalau mungkin sekejapan mata. Jret wis dadi ya ora apa-apa to. Kok repot ngono kok berdebatkan gitu. Ya ora iso Gusti Allah. Jadi kembali ke pilihan-pilihan kita setuju tidak setuju. Tuhan itu juga kasih panduan luar biasa, Mas Hendrik. Tidak setuju itu kan ada banyak. Tidak setuju, tidak sependapat, tidak sepakat, tidak mendukung, sebel, mangkel, benci, jijik, iso wae to, tingkatnya bermacam-macam. Tuhan itu mengakui kebencian itu ada pada manusia. Jadi pas sampai tingkat benci pun, dari benci kok iso jembek, iso
muara-rasa gilo jembeki gitu ya. Itu kan kandungannya benci kan situ. Bagi Tuhan kebencian itu ada pada manusia. Cuman manusia dikasih manajemen. Janganlah kebencianmu kepada seseorang atau kepada suatu kaum atau suatu komunitas, suatu kelompok membuatmu berbuat tidak adil. Jadi kalau jawab pertanyaan Mas, ya iki enak gak dhewe apa terus iki tapi gak bisa melaku. Sak karep sampean asal sampean ojo gak adil karo sapa-sapa. Termasuk kepada perusahaan. Mas sampean adil gak ada masalah. Betul. Kalau saya sekarang berbuat baik kepada jamaah, rek anggitmu aku gak benci karo dapurmu ta gitu kan. Aku benci rek, aku benci karo ndelok raimu itu benci aku kan. Saya ngomong gitu Mas di Maian itu. Aku benci karo raimu. Wah, gitu kan ketawa mereka. Cuman saya pakai manajemen Tuhan. Tuhan mengatakan janganlah kebencianmu membuatmu berbuat tidak adil. Aku orang mulai adil lah. Aku selalu adil nang awakmu. Kon rene gak tak cek. Kon ngecek aku pinter tagak, kon gak tak cek loh. Double ya. Kon goblok yang melbuah, kon pinter melbuah kan masalah. Kon elek melbuah, apik melbuah. Cuman begitu masuk ke dalam maknya, ojo pisan-pisan duwe niat elek. Itu aja pesanku. Itu bukan aturan, itu pesan Mbah. Begitu kon melbu maknya, jangan punya sedikit pun seserpih pun niat buruk di bidang apapun. Nek kon kepengin selamat gitu. Itu pesan Mbah, bukan aturan pengajian. Pesan Mbah. Dan memang gak ono Mas arek niat jahat iki Mas di forum saya Mas. Top arek iki. Sing jenenge njupuk motor iki yo urut Mas. Yo tertib ya. Mereka tertib meskipun ribuan itu mereka tertib. Dan nanti di jalan ini ya tak amati metu misalnya kasihan nang ring road ini ya tertib arek-arek. Sudah di luar maknya tetap tertib mereka. Jadi itu membangun manusia beneran itu. Kan mereka sudah ada mesin pertimbangan dalam diri mereka yang puncaknya adalah kebijaksanaan itu. Nganggo hati. Iya, ya kalau kebijaksanaan harus pakai hati. Makanya tadi jawabannya Mas Edric mau di dalam apa mau di luar bikin sendiri, itu kan urusannya harus adil dan bijaksana gitu. Nggak apa-apa kedua-duanya. Sebab saya juga nggak tahu yang baik yang mana. Mas Edric juga nggak tahu. Yang kita bisa tahu adalah bahwa kita adil dan kita bijaksana gitu. Setelah itu nanti biar Allah yang menentukan besar piye. Ya memang sebenarnya urusan kecil maupun besar itu kan antara dua itu Mas. Taat atau ijtihad bahasa Arab ya. Taat itu bahasa Arab, ijtihad ya bahasa Arab. Jadi kamu patuh atau bikin sendiri. Nek kon bikin sendiri kan nggak perlu patuh, nek kon patuh ojo bikin sendiri. Kan gitu kan? Ya, itu kan gitu memang. Itu semua hal sebenarnya. Dalam kehidupan luas ya gitu. Tapi menungso iki kan gak terpelajar Mas untuk membedakan itu Mas. Sing dhewe kudune patuh dhewe melehar, sing kudune oleh melehar dhewe malah patuh. Gitu. Misalnya sama iklan-iklan di TV patuh. Gitu? Betul. Semua patuh. Padahal dihapusi ya. Padahal dihapusi gitu. Ketika dia harus taat kepada sesuatu yang memang dia perlukan dan menyelamatkan dia malah dia balelo. Yang manusia memang gitu Mas. Makanya perhitungan mereka tentang surga dan neraka terbalik-balik itu ya. Contohnya banyak sekali. Nah sekarang Mas Edric sudah, insya Allah sudah mengerti banyak hal itu. Dan jadi saya tidak memberi jawaban apa jenisnya instan atau kiat ya. Iya. Bukan kiat teknis. Juknis. Bukan juklak gitu. Yang saya berikan adalah konsiderasi, peta konsiderasi, cakrawala pertimbangan. Dan insya Allah kan manusia juga butuh bimbingan Mas, butuh keterbimbingan, butuh hidayah, butuh petunjuk, butuh dikandani gitu. Jadi menurut saya kalau saya disuruh nasihat itu pokoknya saat durunge turu iku sampean mata kaji eling nang Gusti Allah, terserah dengan cara apa, yang individual aja. Nanti di dalam mimpi itu sampean dikasih atau bangun tidur sampean tahu. Jadi saya kalau nulis buku ada bab apa yang saya sudah capek sekali itu. Pokoknya aku turu karo pesen. Ini besok saya nulis ini. Aku pagi-pagi wis jeling Mas. Jeling wis karo nulis ya. Dari Helmi sing kerepotan. Nulis sih bener. Ngedit. Kerepotan terima aku sekali kirim bisa 10 kok.
Dan itu semua bukan milik saya. Itu sebabnya bisa lahir karena saya itu penyalur. Saya itu bukan pemilik, saya bukan kreator sejati itu loh Mas. Bukan the real creator gitu. Karena manusia bukan real creator, dia cuma meneruskan. Jadi kalau di album Ilir-ilir itu apa? Menyorong rembulan itu kan. Jadi itu kan ada gerhana. Gerhana itu kan sinar matahari ditutupi rembulan atau ditutupi bumi sendiri. Itu kan. Sehingga mataharinya kelihatan separuh apa seperempat gitu. Nah itu kan peristiwa peradaban manusia gitu Mas. Gusti Allah ngekei cahaya kok tutupi dewe. Akhirnya geraono. Sehari-hari itu kita itu geraono Mas. Sebenarnya kita mengalami gerhana karena 100%-nya Allah kasih cahaya itu kita halangi sendiri. Nah menghalangi cahaya itu namanya kafir Mas. Jadi kafir itu bukan urusan identitas agama kalau saya itu urusan salah manajemen aja. Jadi kalau saya ngomong kafir itu itu tidak seperti teman-teman ustadz-ustadz ngomong kafir. Kalau saya ngomong itu soal dismanajemen yang dilakukan oleh manusia. Jadi makanya kafir itu menjadi bahasa Inggris cover bed itu adalah kain yang menutupi kasur. Betul. Jadi orang kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Gitu Mas. Kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Atau kalau mau agak lebih universal lagi, Allah itu tidak menciptakan kegelapan menurut saya. Supaya jelas, supaya Anda yakin, tanya sama Allah sendiri. Kan gitu kan? So kalau ke saya kan tidak percaya dan tidak ada ahli lain soal itu. Makanya tanya sama Allah aja, nggak repot-repot itu loh. Istikharah, tanya sama Allah, ya Allah, apakah benar menurut Cak Nun, Mbah Nun, panjenengan tidak menciptakan kegelapan, panjenengan yang menciptakan cahaya. Makanya kalau dalam jimaknya itu ada tradisi nomor 1 yang kita concern itu Nur Muhammad namanya Mas. Cahaya yang makhluk yang pertama diciptakan Tuhan, itu cahaya. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan kegelapan, dia hanya menciptakan cahaya. Tapi kalau ada kegelapan itu terjadi kalau cahaya ditolak atau ditutupi. Begitu. Itu kalau fisikanya begitu. Itu sama dengan Allah itu tidak menciptakan kebencian. Kebencian itu terjadi kalau cinta dikhianati, kan gitu aja kan. Wah. Cepat lah. Jadi tidak ada kebencian. Meskipun kalau ada Allah memaklumi karena memang cahaya banyak ditutupi oleh manusia sendiri kan. Jadi sebenarnya memang ilmu yang utama itu adalah tahu diri, rendah hati, ya toh? Ini ya, tapi ya. Rendah hati karena kita tahu bahwa kita itu tidak tahu. Aslinya gitu. Wong sampai ndelok bojo iso keliru. Wis tepat tapi ternyata engko ketemu apa dari gak tepat. Itu kan padha karo panganan to Mas. Pelemku enak Mas. Pelemku enak begitu kok campur kunir. Gitu, begitu ketemu kunir ternyata gak enak gitu. Jadi hidup itu emang gitu. Kudu ridho. Ya makanya senjata pamungkasnya ridho. Ridho itu tidak ada hitungan, tidak ada perumusan, tidak ada apapun, tidak ada perasaan apa, tidak ada. Pokoknya suntik ridho. Misalnya kue ngeluh karo apa di rumah gitu, begitu kue wis aku ridho, ngono wis 50% dari beban itu sudah hilang. Stop. Itu super vaksin ridho itu. Itu kalau perhitungan sehari-hari ya. Tapi kalau perhitungan kehidupan, Tuhan itu kan hanya memanggil orang yang ridho. Kalau kamu dalam keadaan tidak ridho atau belum ridho, sudah dipanggil Tuhan, kamu jadi hantu. Iya Mas, karena energimu masih belum selesai. Belum sumeleh, gue urung ridho, jadi sih kayak buntur cecek kata Mas, seklugut-klugut. Nah itu yang namanya hantu. Jadi namanya hantu atau hawa buruk itu adalah banyaknya orang yang mati tidak ridho kemudian menciptakan gelombang-gelombang frekuensi-frekuensi tertentu yang mengganggu kita. Tapi kita tidak terganggu kalau kita sendiri ridho.